Kalau mau capai sesuatu, ya diperjelas dulu sesuatunya apa. Ketika Anda jatuh, Anda cuma punya dua pilihan, bangun atau nggak bangun-bangun. Sukses itu tidak melulu rupiah. Oke. Sukses itu bisa macam-macam bentuknya. Pagi. Nah, kembali saat ini saya bersama seorang pribadi yang dahsyat luar biasa. Ini saya ketemu dengan Pak Hendry Mulyana ya. Beliau seorang CEO di satu perusahaan, seorang entrepreneur, seorang trainer, dosen, apalagi Pak? Pokoknya Ustadz. Ustadz ya. Pokoknya macam-macam yang bisa memberi inspirasi untuk banyak orang, seperti nama perusahaannya, Inspirasi Optimas Laras. Ayas Consultant, luar biasa. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan semoga kita bisa dapat banyak inspirasi dari Pak Hendry. Oke, Pak Hendry, gimana kabarnya? Mantap. Mantap ya, luar biasa. Di tengah situasi yang challenging, selalu optimis ya Pak ya? Optimis. Oke. Optimis, produktif, kreatif. Wuss. Kita bisa melakukan banyak hal. Wah, mantap, mantap. Oke, Pak Hendry, ini supaya teman-teman biar tahu, boleh share Pak. Sekarang kan Pak Hendry berada di satu posisi yang orang-orang pengen nih, punya usaha sendiri, mimpin satu perusahaan, ngajar, itu kan orang banyak pengen. Boleh cerita nggak perjalanan menuju titik ini seperti apa? Kerja saya datang, kontrol, tanda tangan, tim sudah oke semua kan. Itu kalau orang bilang itu ada di surga gitu. Surga orang ternyata beda dengan surga saya. Saya malah lebih nyaman ketika ada situasi saya harus keringetan. Itulah kebahagiaan saya, keringetan. Ini anteng gitu ya. Jadi saya bertahan 1,5 tahun, tidak tahan juga. Saya mengundurkan diri, itu ditahan habis-habisan oleh bos saya waktu itu. Akan sampai ditawarkan fasilitas segala macam. Itu saya keluar dari situ. Tutup firm ya keluar ya. Akhirnya mencoba-coba bikin konsultan. Sempat 1 tahun tidak punya penghasilan. Wah, luar biasa. Dari saya tuh sampai di level mid to top management ya di perusahaan, tapi kemudian berhenti. Oke, iya. Dan 1 tahun, hampir 1 tahun tidak punya penghasilan. Wah, gimana rasanya waktu itu Pak Hendry? Bahagia. Oh, bahagia. Tidak pusing pikirin jam kantor, tidak pusing pikirin anak buah, tidak pusing apapun. Ya, happy. 1 tahun. Sampai kemudian satu orang teman telepon, ngomel. Saya dimarahin habis-habisan. Alasannya, kamu tuh udah mapan, udah nyaman. Kamu tuh cari apa? Bla 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 segala macam. Ujung-ujungnya, ini saya punya kerjaan, tolong bantu. Jadi nasihat saya pertama kali, kalau dimarahin orang, jangan balik marah, dengarkan saja. Dan ujung-ujungnya saya dikasih kerjaan. Itulah awal mula saya jadi konsultan. Iya. Saya bilang, oke, saya terima kerjaanmu, tapi saya tidak mau terikat sebagai pekerja. Jadi saya jadi konsultan independen, bantu beliau untuk membangun tim HR di perusahaannya. Alhamdulillah bisa bertahan 1,5 tahun lah. Benar tuh Pak Hendry. Jadi 1 tahun itu kan masa-masa perjuangan untuk rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang di jalur situ ya. 1 tahun ini kayaknya gelap banget di depan. Nah, itu apa yang membuat Pak Hendry waktu itu tetap melangkah di jalur itu Pak? Padahal mungkin di depan tuh kan gak kelihatan, gelap segala macam. Kalau dari aspek spiritual, saya sangat percaya Tuhan saya baik, maha baik. Kalau dari aspek kepercayaan diri, saya percaya bahwa saya punya skill. Kalau dari aspek semangat, saya orang yang selalu bersemangat dalam situasi apapun. Kalau dari aspek finansial material, saya mulainya dari nol Pak. Dulunya? Iya, jadi ketika dapat 10, dapat 100,
kemudian yang 100 jadi 10 lagi, jadi 0 lagi, saya tidak kehilangan apa-apa. Saya tidak kehilangan apa-apa. Kalau berbicara sekarang situasinya seperti ini, mungkin saya akan balik lagi ke 0. Dan itu membahagiakan buat saya. Oke. Kenapa? Karena asik mulai dari 0. Jadi 2, jadi 3 kan kita syukurin. Betul. Gitu. Betul ya. Mudah-mudahan tidak jadi minus. Amin. Ya. Enjoy aja. Oke, jadi keyakinan dengan Tuhan, keyakinan dengan kemampuan diri ya. Ya. Dan akhirnya bisa melewatin itu ya. Ya, saya bergaul dengan more than 10.000 orang yang harus saya urusin. Saya semangatin mereka setiap hari, saya coaching mereka setiap hari. Apa kata dunia kalau sayanya ambruk kan? Kalau sayanya ngedown. Jadi Betul. Yes. positif saja terus. Mantap ya. Dan saya masih makan. 1 tahun tidak kerja saya masih makan. Saya tidak meminta-minta karena derma buat saya sesuatu yang pantang. Masih hidup. Dan akhirnya survive seperti Sampai sekarang ya. sekarang, bahkan di 2-3 tahun terakhir sebetulnya perusahaan IOS ini sudah punya anak. Iya, luar biasa, betul. Sekarang ada 2 perusahaan, saya foundernya dua-duanya. Yang satu karena perusahaan digital, perusahaan teknologi informasi yang saya akui bahwa itu bukan bidang saya dan saya tidak punya skill, ya saya sih serahkan ke orang, biarkan mereka yang mengelola. Tinggal terima setoran. Yes, luar biasa. Jadi naik turun dan akhirnya terus melangkah naik ya Pak Henry. Amin, mudah-mudahan. Ya, dari semua itu Pak, apa pelajaran penting terkait kesuksesan yang Pak Henry dapat Pak? Saya orang yang simple, sederhana, tidak banyak pengen, tidak banyak menuntut, tapi juga tidak diam, tidak pasif. Itu secara pribadi. Tapi kalau terkait dengan bisnis, persisten itu kekeh. Bukan cuma konsisten, tapi juga harus persisten, kekeh. Kita punya tujuan. Dari umur 23 tahun saya sudah firm mau pensiun di umur 35. Dan memang waktu itu cita-citanya bukan berkeluarga atau cita-cita saya di umur 35 saya akan punya sejumlah uang karena bekerja dan lain sebagainya, dan kemudian saya akan keliling dunia. Itu cita-citanya. Tapi kemudian saya harus berkompromi dengan hidup saya sendiri. Ternyata saya menemukan seorang tambatan hati. Kami menikah dan kemudian punya anak, ya keliling dunianya kita tunda lagi lah sebentar. Ya setidaknya setiap tahun kita punya kesempatan, tapi nggak keliling sih, dicelok sana. Persisten saya kira. Itu kunci yang saya alami. Karena godaan banyak Pak. Bahkan ketika saya sedang tidak bekerja waktu itu, godaan itu banyak. Saya orang yang pinter katanya gitu. Dengan pengalaman yang cukup, headhunter tiap hari telepon saya. Dan setelah 2-3 kali pindah perusahaan, akhirnya saya konsisten dan persisten untuk tidak bekerja. Itu yang memaksa saya untuk selalu berpikir, berkreasi, melakukan sesuatu. Akhirnya. Ya, apakah persisten ini dimiliki tiba-tiba atau dulu ada pengalaman waktu sebelum berkarir atau di mana yang membuat Pak Henry yakin persisten ini sangat membantu? Iya. Tadi latar belakang keluarga ya, ekonomi segala macam yang luar biasa Pak. Jadi saya ini waktu kuliah itu sering kali puasa. Bukan karena keimanan yang tebal Pak, karena dompet yang tipis. Puasa gimana tuh Pak? Boleh di? Ya, ketika bangun pagi uang tinggal 500 perak, sementara biaya sarapan 1.000. Saya nggak bisa sarapan. Apa yang saya lakukan? Ya saya niatkan puasa. Siang-siang ketemu temen raktir makan, saya makan. Kalau dalam bahasa agama saya, ya Rasul pun melakukan hal itu katanya gitu. Tapi saya tidak bersombong diri untuk saya mengikuti sunnah Rasul. Saya makan ketika ada punya makanan, saya berhenti makan ketika memang tidak ada, ya sudah selesai. Tapi kemudian saya punya sebuah sikap baru dari situasi itu. Saya tidak mau itu terjadi pada keluarga saya, pada anak-anak saya, kepada keturunan-keturunan saya. Itu yang
akhirnya bikin saya jadi ngotot gitu. Untuk hal apapun. Ada nggak pengalaman waktu zaman kuliah dulu yang membuat kita benar-benar wah ini saya harus melakukan sesuatu atau seperti apa gitu? Ini bisa diceritakan nggak ya? Ini memang rada traumatis sih. Jadi saya aktivis di kampus, saya pernah jadi ketua senat di kampus. Itu pun bukan karena saya suka berorganisasi, bukan. Saya jadi aktivis karena banyak yang neraktir ketika berkumpul. Tujuannya sederhana gitu. Saya tidak men-setting waktu itu ya, visi misi yang luar biasa keren dan enggak. Saya berkumpul, berorganisasi, bergerombol, main ke sana kemari itu cuma karena kalau begitu saya bisa makan traktir teman. Tapi kemudian dari aktivitas di kampus ya, dari berorganisasi ya, jiwa mungkin leadership saya terasah gitu ya. Saya sebagai trainer, sebagai dosen selalu mengajarkan kepada saya mau nyebut murid kok kayaknya agak sombong. Partner-partner saya di kelas itu selalu kalau mau capai sesuatu jelas diperjelas dulu sesuatunya apa gitu ya, dalam bahasa manajemen namanya visi misi gitu. Visi hidupmu apa, misi hidupmu apa, itu perjelas dulu. Mau kemana, mau ngapain, 5W 1 hal lah. Saya orang pabrik gitu. Selalu metodis gitu. 5W 1 aja tentukan dulu mau jadi apa, mau kemana, kan itu jadi sebuah alasan yang kuat untuk kita bergerak. Saya melakukan itu. 35 tahun saya mau pensiun, saya catat. Pensiunnya mau ngapain, 1, 2, 3, alternatif 1 ini, alternatif kedua ini. Kalau satunya fail, oke, ada itulah yang namanya management planning ya. Plan A, plan B, plan C. Nah, ketika 35 dan akhirnya saya pensiun sesuai dengan doa saya, niat saya, tapi kemudian meleset, oke, saya berkompromi, nggak apa-apa panjang 5 tahun. Tapi setelah berkompromi 1 kali tidak ada kompromi lagi, 40 tahun saya pensiun. Gitu. Jadi tentukan dulu targetnya mau kemana, kemudian kita ada di mana, tarik garis. Kalau saya nyebutnya to exist skenario, Pak. Ada metodologi namanya to exist skenario. Skenario dua sumbu gitu ya. Di sini tentang bagaimana mau kemana, di sini tentang apa yang harus dipersiapkan, di sini tentang tujuan-tujuan milestone-nya, selangkah demi selangkahnya, pencapaiannya apa. Secara pribadi itu saya lakukan, di perusahaan itu saya lakukan, saya ajarkan juga kepada teman-teman. Jadi punya tujuan yang jelas ya? Clear, tujuannya harus clear. Kalau enggak, bingung. Nah sekarang misalnya gini Pak, orang sudah kadung jalan dan dia baru sadarnya di tengah ternyata saya harus punya tujuan, tapi saya nggak tahu tujuan saya apa. Gimana tuh buat teman-teman yang begitu? Ketika Anda menyadari di titik itu Anda tidak tujuan Anda tidak sesuai, cepat-cepat putar balik. Seketika. Itu prinsip pertama ya. Nggak usah berlama-lama. Oh ini ternyata salah, buru-buru itu putar balik. Atau Anda revisi dulu tujuannya. Anda bisa kompromikan kok kalau Anda mau. Gitu loh. Saya mau ke Bandung nih. Ada jalan, nyampe Purwakarta Anda nyadar, oh ternyata saya nggak mau ke Bandung. Saya maunya ke Karawang. Coba-coba putar balik. Daripada Anda menghayal keburu sampai ke Bandung, mau balik ke Karawangnya terlalu jauh. Sudah terlanjur jauh. Gitu, Pak. Ya. Dibangun oleh kegagalan atau masalah gitu kan. Kegagalan, masalah menurut Pak Henry seperti apa tuh? Ya, ketika Anda jatuh, Anda cuma punya 2 pilihan kan? Bangun atau nggak bangun-bangun. Anda mau pilih yang mana? Iya. Jadi kalau jatuh pilihannya 2 ya? Iya. Bangun atau tetap di situ? Oke. Itu. Saya mengalami, jadi mungkin beberapa teman melihat bahwa wah ini ngomong enak aja karena udah di sini, udah sukses dan lain sebagainya. Ada proses setengah mati gagalnya ya ada, gitu ya. Saya punya beberapa bisnis retail misalnya, punya karwas pendidikan mobil, ya, punya toko alat-alat olahraga, punya kuliner juga waktu itu ya. Ya lagi maju ya maju. Ketika jatuh ya jatuh.
di Magrai saya tutup sekaligus tahun 2014. Saya punya Grey Burger di mall, di ruko, di mana. Ya ketika jatuh ya jatuh. Tapi kan pilihannya tadi. Ya. Mau bangun atau mau terus jatuh. Ya saya pilih bangun. Kenapa? Sayang umur masih hidup. Tapi bagaimana Pak proses detail yang dilakukan sampai akhirnya bisa melewati masa itu? Ya evaluasi. Selalu dengan pertanyaan what went well, what need to be improved gitu ya. Apa yang sudah bagus, apa yang perlu diperbaiki. Dan ternyata begitu jatuh ketemu, oh weakness saya ternyata banyak di sini. Analisanya ternyata lemah dan lain sebagainya. Justru ketika itu saya kemudian berpikir bahwa saya ini overconfidence. Akhirnya ketemu juga tuh. Saya terlalu percaya diri gitu. Saya merasa mampu 10, ternyata mampu saya cuma baru 3 gitu. Itu juga yang memicu saya kemudian untuk kuliah lagi, sekolah lagi. Saya masih S2 tertua di kampus. Jadi sekarang S2-nya udah selesai belum? Selesai. Saya lagi proses disertasi, sebentar lagi. Luar S3 biasa. selesai. Kalau di S3 mahasiswa rata-rata tua. Karena kuliah S3 itu gelarnya ada kemungkinan ada 3. Satu dia jadi doktor. Yang kedua dia jadi DO. Itu gelar S3 itu kemungkinan dia DO kan karena nggak selesai dengan kesibukan dan kelelahan berpikir. Yang ketiga ALM. Almarhum. Ya, beberapa kawan calon dokter saya almarhum karena tadi kelelahan. Ya, saya sih berharap dapat gelar yang pertama kan gitu ya. Tapi bukan gelarnya kok yang saya kejar. Kepahaman terhadap pengetahuannya gitu. Kalau saya dapat gelar buat apa sih? Buat nyombong, malah saya masuk neraka nanti kalau punya gelar dokter ya. Jadi dan bergaul Pak. Bergaul seperti apa Pak? Saya ketemu dengan akademisi yang menurut saya bodoh-bodoh. Karena saya totally praktisi 17-20 tahun. Begitu ketemu akademisi, saya di sekolah bisnis, beliau berkata-kata tentang konsep-konsep bisnis, teoritis, bla 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 bla. Saya bilang nggak nginjek. Jadi saya berdebat keras di kampus gitu kan. Karena tadi overconfidence saya masih tinggi. Berdebat keras di kampus dengan dosen-dosen. Dan rupanya ada sebuah pencerahan buat saya dan buat teman-teman di dosen juga, guru-guru, dengan segala hormat kepada guru-guru saya yang suka saya debat. Seru. Jadi bahkan akhirnya saya diancam untuk di DO kalau tidak mau ngajar. Jadi saya dipaksa ngajar gara-gara takut di DO. Beliau melihat bahwa ternyata ini ada sebuah angin segar nih dari praktisi gitu. Saya dipaksa jadi profesional lecturer di kampus di Bandung. Jadi dosen juga sekarang kayaknya. Wah, dosen luar biasa ini. Ya. Mantap Pak ya. Jadi justru tadi kegagalan tadi kita evaluasi dan kita jadikan itu untuk bahan melangkah ke depan ya. Betul. Termasuk salah satunya membuat masuk ke kuliah lagi nih ya. Betul. Setiap langkah selalu harus punya yang namanya proses evaluasi. Gagal berhasil tetap harus dievaluasi. Justru kadang-kadang kita terlena ketika berhasil kita lupa evaluasi. Jatuhnya sakit. Itu ada sebuah milestone yang harus kita ukur kan. Terserah nggak mau bikin 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun gitu ya. Tergantung bisnis atau tergantung kerja yang Anda lakukan kan. Tapi evaluasi penting bahkan dalam situasi yang sukses sekalipun. Jadi gagal evaluasi, sukses evaluasi. Supaya kita tahu ada di mana kita sekarang, mau kemana kita selanjutnya. Menarik nih. Sekarang salah satu pekerjaan Pak Edi membantu perusahaan sebagai konsultan HR ya Pak ya? HR, manajemen bisnis, bahkan secara total solution bisnis ya kita bantu. Di situ pasti banyak bersinggungan dengan orang yang berkarir di sana. Dari pengalaman Pak Henry baik di dunia HR, bisnis manajemen itu
apa yang sebenarnya membuat orang itu karirnya nggak naik, Pak? Kalau dari kan Bapak ngeliat nih, wah, dari sudut pandang pelaku dan manajemen juga apa? Saya pernah mengalami situasi itu ya, jadi GM gitu. Kalau di perusahaan sebenarnya GM, Pak. GM. Grade mentok. Nggak naik pangkat lagi. Keren ya, GM, grade mentok. Berhenti. Ya, kembali lagi hidup itu kan pilihan ya. Pertama itu harus dipegang. Kalau ternyata di satu titik kita mentok, dievaluasi ternyata ini mentoknya karena memang perusahaannya segini-gininya. Kita mau bilang apa? Iya kan? Ya Anda tinggal nikmatin hidup Anda di titik mentok itu dan kemudian berbahagia dengan kementokan Anda, kan itu pilihan. Atau Anda lakukan sesuatu. Waktu itu saya melakukan sesuatu yang berbeda kan gitu. Ketika saya mentok 3 tahun jadi manajer nggak bergerak ya sudah pergi. Itu satu ya. Evaluasi lagi kan berarti prosesnya. Kemudian cek terus skill, knowledge, attitude kita. Itu paling penting. Kenapa? Karena level lebih tinggi membutuhkan atau mensyaratkan skill yang lebih tinggi. Itu maksudnya gimana tuh, Pak? Ya kalau Anda sekarang manajer kemudian Anda jadi GM, pelajari requirement GM-nya apa. Evaluasi diri kita sudah bisa memenuhi atau tidak kan gitu ya. Nih kepada manajer-manajer yang mau jadi GM, ya evaluasi GM itu tanggung jawabnya apa, pekerjaannya apa, proses kerjanya bagaimana. Kalau Anda sudah paham dan Anda yakin Anda bisa, tantangin perusahaan Anda, tantangin pimpinan perusahaan. Bahwa saya sudah siap. Sedikit ancaman boleh lah sampaikan kemana. Kalau saya tidak naik tahun ini, saya mau resign. Dan resign lah secara gagah, gak masalah dong. Ini bukan menghasut teman-teman yang sedang bekerja ya. Hidup itu pilihan, prinsipnya itu. Anda mau tetap di situ, bahagialah di situ. Anda mau keluar, bahagialah di luar. Tujuan kita hidup kan cuma bahagia kan? Iya betul. Bahkan ada satu saat saya diskusi dengan partner saya ngejar target tahun lalu dan berhasil, tapi saya kelelahan di akhir tahun karena target yang saya canangkan sekedar menguji saya bahwa saya mampu nggak nih kita kejar target. Dan ketika berhasil, kami berbahagia sebentar dan setelah itu kami kelelahan. Dan kemudian tahun berikutnya kami mencanangkan target 0 rupiah dengan indikator bahagia. Artinya dapat berapapun kita akan bahagiain. Jadi apa ya, perusahaan saya ini perusahaan kayak semacam laboratorium hidup gitu loh. Kadang-kadang dipakai main-main, Pak. Karena mengalami proses yang tadi, ternyata hidup itu nggak hanya sukses ya Pak ya. Artinya ada satu faktor bahagia yang perlu diperhatikan juga. Saya luruskan sedikit, sukses itu tidak melulu rupiah. Sukses itu bisa macam-macam bentuknya. Itu makhluk yang bisa ganti-ganti rupa. Ada orang yang ya kita amatin lah apa namanya. Saya selalu mengamati orang yang tukang sayur itu, mukanya seneng banget gitu kalau pagi-pagi ketemu ibu-ibu di sini. Oh iya, ya itu orang yang sukses sebagai tukang sayur. Cowok orang mau menghina dia, orang susah, orang miskin, kalau dia bahagia dengan itu, kan gitu kembali. Tapi karena ini bincang bisnis, saya akan bilang target yang besar kan gitu. Beda nih tujuannya nih. Tapi ujung-ujungnya ada satu titik di mana oke, kita enjoy dengan ini ya, nikmati. Tapi hati-hati, comfort zone ada di situ. Saya kabur lagi nanti. Saya kepikiran tahun ini saya membubarkan perusahaan. Waduh, apa ini ya? Apa? Ya kamu mulai nyaman lagi. Sudah mulai comfort lagi saya dengan perusahaan saya. Bawahan saya banyak, tim saya banyak, semuanya memuja-muji saya. Kan khawatir saya jadi lupa diri. Betul. Tapi jangan dilakukan untuk perusahaan Anda. Saya orang yang agak berbeda, unik. Yes, siapa ya? Nah, gimana untuk menjaga diri terus positif, Pak? Supaya kita bisa terus punya keyakinan positif. Bangun tidur, pilihannya ada 2. Mikirin masalah, atau enjoy saja kan gitu ya. Mau bete atau mau happy, kan pilihannya ada di tangan kita, kiri atau kanan. Ya saya pilih kanan, saya pilih happy. Karena apa?
Karena mau saya sikapi dengan sedih atau dengan senang, masalahnya tetap datang. Betul ya. Iya, tetap saja karyawan harus saya gaji. Betul. Mau bangun tidurnya bete atau mau bangun tidurnya bahagia, tetap saja waktunya gajian saya keluarkan gaji gitu. Iya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Dari mulai bangun tidur pilihan ada di tangan kita. Sikap kita terhadap masalah terserah kita. Datang corona seperti sekarang ini, mau bersikap seperti apa kita? Mau marah-marah? Marah sama siapa? Sama Tuhan? Wah, alat masuk neraka lah. Ya nggak? Marah sama siapa? Sama pemerintah. Pemerintah udah keren begini kok. Saya nggak pro pemerintah karena saya pengkritik paling keras pemerintah dari dulu ya, dari zaman kuliah. Enggak, tapi lihat data, oke kok. Kenaikannya nggak drastis. Di tempat lain 100.000 sampai setengah juta. Di sini ya 5.000, 10.000, walaupun datanya saya nggak tahu juga. Tapi intinya, ya lakukan sesuatu yang positif gitu aja. Work from home, mau stay at home, mau ngejedok di IMA kalau bahasa Sunda, lakukan sesuatu yang produktif. Kita sedang melakukan itu sekarang. Iya. Walaupun Pak Pusta tahu saya biasanya klimis. Iya makanya. Sekarang saya berubah. Ini nazar, ini cita-cita. Sambil menjaga rumah, sambil menjaga hati kan gitu ya. Saya menjaga jenggot dan kumis saya. Karena berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah piara, ternyata begitu Bumira ini juga bagian dari penderitaan. Repot. Tapi itu intermezzo. Ya. Intinya sih tetap produktif, tetap kreatif, kita bisa melakukan kok. Yes. Jadi segala sesuatu kita bebas memilih ya Pak Hendri. Dan supaya positif ya setiap hari memilih untuk jadi positif ya. Di agama yang saya anut, 50% itu takdir Tuhan, 50% itu free will kan. Di ilmu filsafat ada juga yang seperti itu kan gitu ya. Di ilmu manapun Anda boleh ambil lah, boleh kutip. Takdir tanpa usaha namanya mati konyol kan. Usaha dulu lakukan itu. Selebihnya ya kalau percaya Tuhan ya silakan. Anda gantungkan hidup Anda terhadap Tuhan. Kalau saya ya. Wah, luar biasa sekali Pak Hendri ya. Kita belajar banyak. Satu kunci yang benar-benar luar biasa adalah hidup itu pilihan ya. Pilihan dan ternyata bukan sekedar terkait uang, tapi terkait kebahagiaan. Karena sukses itu juga definisinya macam-macam ya Pak Hendri ya. Iya. Anda tahu Bill Gates kan? Kita sama-sama tahu kan. Ujung dari karirnya apa sih? Bantuin orang ya. Bantuin orang. Kalau kita bisa lakukan sekarang, ngapain harus nunggu jadi multimilioner segala. Oke, menarik ya. Jadi ini membahas Bill Gates juga. Setelah sukses bangun Microsoft, mengundurkan diri, masuk, bantuin orang banyak. Iya. Kalau kita bisa langsung bantuin orang banyak, kenapa harus muter dulu gitu ya? Iya. Jadi ini ada sebuah konsep yang kontradiktif. Saya masih ingat sebuah cerita tentang nelayan gitu ya. Iya. Menarik tuh, gimana tuh? Ada seorang nelayan gitu kan, kerjanya yang ngambil ikan. Tapi selesai ngambil ikan, dapat berapapun, dia akan menyempatkan diri berjemur di pantai, gitu, menikmati hidupnya, gitu, karena sudah dapat tangkapan berapapun jumlahnya, dia anggap cukup buat diri sendiri. Kemudian ada seorang pengusaha datang. Anda nggak kerja? Sudah, tadi malam saya menangkap ikan gitu. Ya hari ini berarti yang sekarang ini nggak kerja? Enggak. Kerjalah. Kalau Anda kerja sekarang, yang hasil tangkapan semalam, uang yang hasil tangkapan semalam, Anda bisa tambahkan nih dengan kerjaan yang Anda lakukan siang. Iya kan? Anda bisa dapat penghasilan 2 kali lipat loh. Sayang hidup Anda kalau dipakai bersenang-senang. Seperti saya, ya kan? Saya bisa 10-12 jam kerja di kantor. Habis itu melakukan kerja lagi di rumah. Bapak kerja seperti itu buat apa? Ya supaya nanti ketika tua kita bisa bersenang-senang. Lah ini saya sedang bersenang-senang, Pak. Kata nelayan, lah saya kan sedang bersenang-senang sekarang. Kenapa harus nunggu nanti? Tapi jangan diikutin oleh pebisnis. Nanti pada malas lagi. Ini cerita orang sukses ya. Jadi tolong dicatat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah.
Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa!